Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, aku senang banget loh bisa silaturahmi langsung sama Atta dan juga Aurel di sini. Dan ternyata cantik, aslinya lebih cantik ya Aurel Masya ya. Allah, Alhamdulillah. Kemarin aku ketemu adik kamu Arsy nyanyi di sini Iya, juga. kemarin Arsy udah sempet nyanyi di sini. Yes. Hari ini gantian. Mama Iya. apa kakaknya sekarang. Dan bajunya lucu banget ya, kapelan ya, Terima warna-warna kasih. pastel lucu banget. Oke, ini aku pengen ngobrol sama sebagai, oh iya nyanyi loh. Sebagai sesama nanti mama-mama di nyanyinya sini. nah. Nanti Amina nyanyi nanti ya. nyanyinya ya. Harus sabar. Gimana kalau sabar? Sabarnya gimana Amina? Sabar. Sabarnya gimana? Sabar. Oke. Sabar. Aurel ya. Ini kita seperti kita tahu ya, kita lihat transformasi Aurel dari zaman dulu single ya. Kemudian jadi seorang istri dan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Dan sebagai ibu baru ini menurut Aurel perubahan apa sih yang paling dirasakan oleh Aurel dalam kehidupan sehari-hari nih? Dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi. Iya mungkin kalau ditanya perbedaannya udah pasti beda banget. Dari mulai buka mata yang tadinya apa-apa mikirinnya diri sendiri, mikirinnya suami, sekarang mikirinnya udah banyak, mikirin anak gitu. Jadi sekarang karena udah ada Amina, kita berdua tuh pasti selalu yang kita pikirin pertama kali, kira-kira Amina mau gak ya? Kira-kira Amina seneng gak ya? Jadi pertama kali yang kita pikirin tuh itu, karena karena kan mungkin Amina masih kecil, jadi dia mungkin gak bisa ngomong suka sama gak suka tuh kan belum bisa. Jadi tapi kita kan bisa ngelihat dia tuh seneng atau enggak ya, dia happy enggak ya di lingkungan itu gitu. Jadi pokoknya aku sama Bang Atta tuh kan karena masih orang tua baru, jadi banyak banget belajar gitu. Jadi ketika ngelihat dia happy, Amina happy ya udah kita jalanin aja. Tapi kalau kadang ngelihat Amina nggak ngerasa nggak nyaman, tapi kitanya aman ya kitanya harus ngalah gitu. Jadi perbedaan yang benar-benar paling berubah sih di situ sih Kak gitu. Jadi kayak apa ya yang tadinya kita bisa pergi keluar negeri, misalnya pergi keluar negeri timnya sekecil gitu, sekarang udah besar, terus kamarnya juga, oh ya harus pikirin kamarnya Amina, harus pikirin kalau dulu nih kita lagi pergi kemana nyari makanan, aduh makan apa aja gampang, makan junk food gampang, sekarang aduh Amina harus makan, harus cari ini gitu, cuman jadi ya cuman dibawa enjoy aja sih. Gitu. Aku setuju banget nih sama Aurel karena aku juga kebetulan ibu muda juga. Jadi begitu melek mata yang pertama kali kita cek adalah begitu anak bangun moodnya seperti apa. Karena kalau dia bangun tidur cranky, all day bakalan cranky. Cuman alhamdulillah tuh si Amina itu apa ya, makanya aku tuh bersyukur banget ada Amina, dia tuh anak yang luar biasa gitu. Biasanya anak kecil bangun tidur kebanyakan, gak semua ya, kebanyakan mungkin ada yang nangis apa, cuman kalau Amina tuh bangun tidur dia senyum, dia apa ya mencoba untuk mungkin dia kayak nggak mau menunjukkan mungkin kalau dia lagi bete atau apa gitu, jadi dia happy senyum. Iya gitu soalnya kan? Amina tahu ya ayah sama bundanya Atta dan juga Aurel. Jadi tiap hari buka mata, oke, ayah aku Aurel dan juga Atta, aku pasti happy terus setiap hari ya. Karena mereka menjadikan aku prioritas mereka. Setiap pagi yang pasti dicek adalah mood aku seperti itu. Nah ini hal positif apa sih sebagai ibu muda yang kamu dapatkan sehari-hari ketika menjadi seorang ibu? Hal positif nih. Hal positif semenjak jadi ibu udah pasti aku tuh kan termasuk orang yang gak sabaran. Serius? Iya aku tuh orangnya gak sabaran. Terus kalau misalnya udah hektik tuh kadang suka kesel sendiri gitu. Burnout gitu ya? Iya. Nah cuman adanya Amina tuh dia mengajarkan aku untuk lebih apa ya calm down. Serius? Iya terus kayak apa ya. Segala hal tuh yang tadinya aku tuh suka puyeng kayak aduh ngambil pusing apa. Jadi sekarang tuh udah deh cari yang simpelnya aja. Nah itu kan maksud aku gimana ya, mungkin dulunya susah, sekarang tuh jadi gampang ya. Itu tuh buat aku membawa hal positif banget buat aku gitu loh. Iya. Jadi positifnya dulu pada saat single nggak sabaran, sekarang alhamdulillah diuji kesabarannya. Jadi bisa lebih sabar. Walaupun kadang masih namanya manusia ya, kita apalagi kalau ibu. Bunda juga manusia ya. Iya, kalau misalnya papa, kalau ayah dia lebih papa nih lebih sabar, mungkin lebih mau ngajak main, apa aja dikasih coba makan ini, makan itu. Kalau aku agak lumayan strict kalau sama Amina. Iya dong. Gak boleh ini. Karena yang sering menghabiskan waktu 24 jam sama anak mostly bunda, benar gak sih? Jadi kita tahu ketika nanti salah makan kenapa-napa kita juga yang repot, benar gak sih? Bener sekali. Nah ini kalau sama papahnya dia udah aja dunia milik berdua.
mamanya udah Nggak apa-apa, di mana-mana memang anak perempuan deket sama papahnya ya. benar banget, banget Jadi banget. mama harap bersabar ya. Ini sekarang bukan hanya mama yang menjadi prioritas tapi juga Amina menjadi prioritas ya. Nah ini kalau Aurel sendiri sebagai ibu muda harapannya tuh sosok seperti apa sih Aurel melihat diri sendiri nih? Aurel ibu muda yang seperti A, B, C, D. Kalau kamu sendiri melihat diri kamu selama menjadi ibu dari Amina apa nih? Sebenarnya aku masih merasa masih banyak banget lah kurangnya gitu. Cuman sebagaimanapun masih banyak banget belajar gitu loh. Dibilang ibu yang luar biasa, aku ngerasa kayaknya enggak deh, biasa aja gitu. Cuman kalau suamiku selalu bilang kamu tuh hebat, maksudnya kamu tuh masih muda, udah bisa melahirkan anak yang luar biasa gitu. Ya jadi kalau misal ditanya menjadi ibu seperti apa ya aku juga bingung sih. Cuman kepengennya menjadi ibu yang baik lah untuk Amina yang bisa dia jadikan contoh untuk dia nanti ke depannya. Menjadi super mom lah ya harapannya. Iya, karena aku bukan tipikal, jujur ya saya tuh bukan tipikal ibu yang bisa 24 jam sama anak. Itu saya jujur aja saya bukan tipikal yang kayak gitu. Sama ya. Karena ada saatnya kita me time Yes. sendiri untuk nge-charge energi Iya, ya. karena aku tuh nggak mau apa ya orang-orang taunya, malah kebanyakan orang kayak banyak nih aku kalau bacain komen, kok Amina banyak sama susternya gimana, banyak kan orang komen kayak gitu. Kalau saya mau jawabin satu-satu kan aduh kayaknya udah deh nggak usah gitu loh. Cuman kan yang tahu kondisinya karena saya kan kerja, aku bukan tipikal ibu yang kayak di rumah ngurus anak doang, masak tuh nggak gitu. Jadi aku masih kerja, aku masih ngurusin banyak hal gitu. Jadi cuman aku pasti selalu senggangin waktu mungkin di hari Minggu atau abis kerja aku di rumah main gitu. Jadi ya membagi waktunya aja gitu. Nah itu tadi kita sudah dapat versi dari Aurel. Tapi satu lagi nih aku mau tanya ke Aurel. Menurut kamu nih partner sebelah kamu nih selama jadi ayah partner yang kayak gimana sih? Seberapa helpful dia dari 1 sampai 10? Atta itu sosok ayah yang seperti apa nih kalau dinilai menurut kamu? Jujur ya, jujur. Tapi jujur aku tuh kaget loh. Aku pikir Bang Atta tuh waktu sebelum nikah orangnya cuek, nggak Iya. suka anak kecil. Kelihatan ya dari outfitnya Iya kira-kira kan? akan seperti itu ya. Iya. Ternyata. Pas ada Amina, dia tuh super duper protektifnya parah. Kayak apa ya, lebih ribet dibandingin cewek gitu. Kayak misalnya Amina nih, contoh kecilnya dia tiba-tiba nggak sengaja kejedot dikit. Aduh ini pasti nanti. Jadi heboh sendiri, aku bilang enggak nggak apa-apa gitu loh. Jadi emang apa ya, jadi lebih protek. Terus dia tuh yang aku seneng dia mau ngajak main Amina. Iya. Sehari berapa jam? Aku pengen tahu nih. Jadi Bang Atta tuh sebelum kerja biasanya dia main. Durasinya kira-kira Bang Atta berapa nih ngajak main Amina? Ya kalau misalnya tiba-tiba waktunya cuman ada 20 menit ya 20 menit cuman kan dimaksimalin gitu. Kayak kemarin kita pergi umroh gitu ya. Kita kan dibagi waktunya gitu ya. Kita cewek-cewek pergi sholat segala macam. Aku tinggalin mereka berdua di hotel aja udah. Berjam-jam. Cuman it works gitu bisa. Iya, Jadi iya, kan iya. mas aku jarang banget nemuin, karena kalau papa aku, kalau kata bundaku waktu itu nggak kayak gitu. Jadi pas aku lihat Bang Atta bisa kayak gitu tuh aku amazed banget sih gitu. Karena kan dia masih muda juga. Iya, Jadi iya, pas iya, aku iya. tahu dia bisa kayak gitu kayak wah hebat. Oke lah. kalau Ternyata ayah tuh di mana-mana ketika sudah kepepet karena nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Ya mama udah. atau bunda harus mengerjakan sesuatu. Ayah tuh ternyata lebih hebat dari yang kita perkirakan, Iya, benar gak sih? kita tuh suka underestimate kayak, Iya. aduh kalau nitipin anak di bapak kayaknya anak gue jadi Oh iya, gimana gitu ya. betul. Ternyata baik-baik aja. Walaupun ada lah sedikit-dikit, pasti diem-diem nanti kalau udah gede kasih coklat, Iya, kasih iya. permen, itu udah pasti. Tapi ya mungkin itu caranya, memang seorang bapak dia punya cara tersendiri gitu. Amina, Nggak apa-apa. Amina Sorry. tahu ini dia suka pakai ini di rumah jadi pengen dibawa pulang semua. Nggak apa-apa nanti semua yang ada di sini khusus semua buat Amina buat ya. Amina ya, ih lucu. Aku baru tahu loh ternyata fun fact. Atta sama seperti suamiku juga jadi kalau anak kenapa-napa Harry ya heboh sendiri ya takut kenapa-napa jadi udah parno duluan. Tapi emang itu respon ketika anak kita atau Bu Hati kenapa-napa ya memang sebagai ayah orang yang memprotek keluarga ya itu panik takut Panik, kenapa-napa. lebih panikan Bang Atta sih dibandingin aku lebih kayak nggak apa-apa. Waktu itu sempat dia pernah nggak sengaja kejungkel gitu ya, tapi di Oke, oke. karpet. Terus langsung bapaknya, sayang nanti langsung gitu. Kalau aku enggak sayang nggak apa-apa, karena dianya nggak nangis, malah senyum doang. Aku kayak kenapa kaget. Nah ini sekarang aku pengen tanya nih dari sudut pandang Atta nih sebagai ayah baru nih. Nih Atta ngelihat Aurel nih yang dulu mungkin apa ya sibuk syuting terus
main sana sini. Ternyata ketika jadi sosok ibu, menurut kamu tuh Aurel ibu yang seperti apa sih, Tak? Ya, kalau menurut aku Aurel itu ibu yang mau terus belajar. Kan yang paling penting itu dalam hubungan, dalam rumah tangga itu kalau kita mau terus belajar. Karena no one's perfect kan. Gak ada orang bisa langsung bisa jadi ibu yang hebat, bapak hebat atau apa. Tapi kan kita seiring berjalannya waktu dia itu seneng banget belajar. Jadi jadi ibu yang baik gimana. Entah dari kerjaan, dari ngedidik anak sampai ke ini ya ibadahnya apa yang harus diajarin. Jadi aku salutnya sama Aurel itu seneng bangetnya kenapa aku bilang ibu hebat karena dia mau terus belajar Ya, gitu. ya, betul ya. Jadi tidak berhenti belajar walaupun mungkin Karena nggak ada yang instan kan Kak? Betul. Karena sebenarnya kita nggak pernah di sekolah diajarin bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Betul. Pelajarannya Ya itu tiba harus ketika kita menjadi orang tua Benar, baru harus- wah ternyata banyak harus- banget PR-nya ya. Benar, Tapi kita harus. bisa belajar kan. Betul, betul. Kita bisa Belajar. belajar dari orang yang sudah jadi ibu ataupun orang-orang yang sharing tentang bagaimana jadi ibu yang baik, bagaimana jadi ibu yang buruk gitu. Yes. Kan ada juga yang, saya Tapi pernah nggak ada, menurut aku nggak ada ibu yang buruk. Semua orang tua itu sama. semua orang tua baik, tapi ada kadang-kadang koslet. Iya, aku suka banget kadang suka ninggalin anak sembarangan Kadang-kadang kayak gak peduli namanya gitu manusiawi ya, Iya, manusiawi. Iya. Aku Aku setuju. aja pernah tadi pagi baca berita ibu marah sama anaknya karena nakal dipukul pakai gayung, tang tiba-tiba meninggal. Sebentar, karena marah. Emang bunyinya gayung tang tak. Ya nggak tahu ya. Tapi waktu dia mukul, katanya iya, mukul iya. berapa kali. Tadi pagi aku baca beritanya, Iya. meninggal anaknya. Aduh sering. Sekarang kita case close ganti topik ya itu Iya. agak menyeramkan ya itu Nah, topiknya. jadi menurutku iya. kita ada yang koslet seperti menurutku itu ya. kita yang memilih pengen jadi orang tua yang baik apa enggak gitu. Iya. Karena kalau kita biasanya ngelihat anak itu feel yang tadinya kita itu misalnya sukanya nongkrong, sukanya jalan-jalan, sukanya yang happy-happy aja, kita lebih mikirin diri kita itu jadi 30%. Karena 70%-nya itu udah ke Betul. anak. Shopping pun apa-apa kalau ngeliat lucu mendingan Anak buat dulu, Amina. Bener nggak? betul. Buat kita nomor 2. Bener Betul, nggak? saya aja udah jarang tuh ke mall lihat sepatu gitu, udah nggak pernah. Ke toko bayi. Karena emang Kemana aja ke toko bayi sekarang. kesenangan tersendiri ya ketika kita Betul. bisa dandan anak kita sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Happy banget Aku- gak sih? aku sekarang- Feelingnya sekarang kayak gitu Aku ya. sekarang ya kalau pergi ke mall, pergi kemanapun, selalu ke toko baju Iya, atau iya. ke toko. Dan Amina ini alhamdulillah dia anaknya ekspresif banget. Jadi kalau dia diajak ke mall, baru masuk mall, dia pasti gini, wow. Dibawa ke tempat mainan, wow gitu. Jadi aku tuh punya kesenangan tersendiri ketika anak tuh meluapkan ekspresinya dia tuh, kita kan sebagai orang tua kayak, wah berarti dia bener-bener seneng gitu loh. Iya. Jadi kita langsung kayak, wah oke kita. Bener, karena aku tuh Ajak. belajar salah satu parenting ya, ketika anak sebelum umur 6 sampai 7 tahun, berilah kasih sayang sebanyak-banyaknya. Yes. Karena di agama juga gitu loh. Perlakukan dia seperti raja ya. Iya, malah aku pernah dengar ada satu, ini koreksi ya kalau salah, ada satu hadis kalau nggak salah, katanya Nabi kita itu bilang jadilah seperti mereka. Jadi sampai mereka itu ngerasa kita temennya kayak Iya, anak-anak. iya. Jadilah keanak-anakan gitu loh. Kayak mereka, jadi mereka itu ngerasa happy main sama kita, terus dekat sama kita, dan katanya pahalanya aja sama dengan apa gitu, besar pahalanya dari Tuhan kalau kita bisa menyenangkan hati anak kita. Nah nanti kita mulai ngedidik mereka, mungkin agak udah ada peringatan di atas umur 7 tahun, ngingetin sholat, ngingetin mana yang buruk, mana yang baik. Tapi kalau di umur segini sampai umur 3-4 tahun menurutku penting banget parenting itu kita tuh ada ngelus-ngelus dia, ngajakin main. Kasih yang dia pengen Betul, lah dan gitu. dan jadi seperti mereka gitu. Nah kalau saat Aurel butuh bantuan nih dalam menjalankan perannya sebagai ibu, apa nih yang Atta lakukan untuk mendukung Aurel? Semuanya lah, apa aja yang aku bisa tolongin, aku tolongin gitu ya. Alhamdulillahnya dia kalau apa yang aku butuhkan sampai saat ini alhamdulillahnya dia berusaha untuk aku Berusaha. akan mencoba kasih gitu apa yang kamu butuhin gitu. Karena gini kan aku kerja tuh dari aku kecil, misalnya aku kerja keras, emang aku mimpinya dari dulu pengen bahagiain keluarga gitu. Anak istri, orang-orang terdekat. Jadi ketika aku udah punya anak, punya istri, ya apalagi gitu kan. Jadi disitulah aku jadi pribadi yang lebih happy gitu. Lebih happy ketika aku bisa ada buat keluarga aku gitu. Nah sebagai orang tua baru nih, apa sih yang kalian bahas terutama untuk Amina? Ingin menjadi orang tua seperti apa sih kalian ini untuk Amina? Kalau aku mungkin nanti aku akan jadi orang tua yang bisa jadi teman cerita juga.
tapi tetap harus bisa disegenin. Kadang ada orang, mungkin ya aku pernah lihat, kan aku mempelajari ya, karena aku basicnya punya adikku terus 10. Aku punya adik 10 ya. Ya kita semua udah tahu kota. Iya. Tahu ya. Jadi aku tuh ngelihat kan perkembangan anak-anak itu dari kecil sampai besar ya. Kadang kita segen sama orang tua itu penting menurutku ya. Karena disitulah kita punya respect, kita punya hormat, kita punya santun. Ketika terlalu teman juga nggak bisa, misalnya kalau menurut aku ya kan pandangan orang beda-beda. Misalnya dia udah gede bilang, Ata kamu mau kemana? Lu mau kemana? Menurutku nggak bisa juga. Seteman-temannya dia harus respect papa, Amina mau jalan ya ada acara sekolah nih di sini-sini. Respect, sopan santun kayak teman tuh harus jadi satu. Jadi nggak bisa juga terlalu nggak ada respectnya lagi gitu. Ya, Karena ya. menurutku orang tua bisa didengerin anak ketika dia punya anak itu bisa respect orang tuanya seperti gurunya juga, seperti bapaknya, seperti ibunya gitu. Jadi aku pengen jadi orang tua yang seperti itu yang bisa sayang, jadi teman, jadi sahabat dan bisa dihormati sama anak aku nanti. Nah untuk Aurel sendiri harapannya apa nih ke depannya untuk Amina? Kalau untuk Amina udah pasti semua orang tua kita mengharapkan anak bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleha gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak mau terlalu muluk-muluk dia harus menjadi seperti apa. Yang penting dia bisa menjadi anak yang baik, bisa menyenangkan banyak orang, tidak menyakiti siapapun itu buat aku udah luar biasa gitu. Jadi nanti kalau dia udah besar pun misalnya dia tiba-tiba mau jadi dokter, mau jadi penyanyi pun, mau jadi apapun, kita sebagai orang tua dukung aja gitu. Iya, nah untuk Mas Riza sendiri nih, dukungan apa sih yang Cousins berikan bagi parents di Indonesia untuk menjalankan perannya? Ya, jadi yang disampaikan oleh Bang Atta ya, panggilannya kan Bang Atta ya, panggilan Bang Atta. Papata. Papata. Papata Mama Nur. Papata Mama Nur. Bukan Om Atta ya. Bukan. Soalnya adik kandung saya namanya Atta, Mas. Siap. Sama. Jadi tadi dia menyebutkan, Papata ini menyebutkan belajar. Itulah beda progressive parenting generasinya panjenengan-panjenengan inilah istilahnya dengan mungkin generasi yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang itu kan kekuatan ada di jari ya, ilmu sharing dari segala macam bentuk dari ahli, dari sesama itu. Nah jadi kami ingin mendukung itu Mbak. Kita ingin menjadi brand yang mendukung orang tua sekarang ini untuk bisa lebih belajar. Mendapatkan konten-konten berkualitas, mendapatkan cerita-cerita inspiratif dari sesama orang tua yang berbagi. Karena betul, katanya Mbak Aurel tadi betul, tidak ada orang tua atau ibu yang buruk ya. Yang ada itu adalah orang tua akan selalu berusaha yang terbaik menurut mereka. Kalian mendefinisikan apa yang baik buat perjalanan orang tuanya itu sendiri dan kami ingin menjadi brand atau company yang menginspirasi itu. Dengan kegiatan ini, salah satu contoh kegiatan ini, kita bisa mendengarkan perbincangan atau apa yang disampaikan oleh Bang Atta ini luar biasa sama Mbak Aurel. Luar biasa, itu menginspirasi kita. Dan kalau cerita itu sampai ke orang tua lain, message itu atau pesan-pesan itu yang berbagi. Kami ingin menjadi perusahaan atau menjadi merek yang berkontribusi pada pengkayaan atau apa ya, inspirasi. Serta juga Amina. serta juga yang pasti menyediakan produk-produk perawatan bayi dan anak yang memang berkualitas dan aman serta juga relevan bagi orang tua zaman sekarang yang terutama mewakili kebutuhan-kebutuhan nilai-nilai dari progressive parent zaman sekarang ini Mbak. Gitu. Iya benar, Gitu. setuju sama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Riza ya. Nah kalau dari sudut pandang psikolog nih, tadi mendengar cerita Atta dan juga Aurel, kamu ada kesimpulan khusus kah atau mungkin ada masukan untuk kita semua yang hadir di sini sebagai psikolog anak dan juga keluarga? Silakan Mbak Saskia. Thank you Aurel. Kalau tadi dengar ceritanya Aurel sama Bang Atta, seneng banget ya, kelihatan dua-duanya tuh seneng jadi orang tua gitu. Jadi sebenarnya dan aku seneng banget Aurel tuh bisa bilang, aku tuh bukan tipe ibu yang bisa 24 jam banget sama anak. Atau aku tuh suka lihat ekspresinya ini. Nah itu tuh ngeliatin banget self awareness-nya Aurel ini tuh jalan banget gitu. Sehingga ketika Aurel tahu apa kebutuhan dirinya, bisa seneng tuh kayak gimana. Dia akan jadi lebih bahagia, kita semua as a parent jadi lebih bahagia. Jadi tahu gitu apa sih yang dibutuhin anak sehingga kesehatannya, tumbuh kembangnya,
misalnya kebahagiaan anak tuh juga jadi lebih bisa terjamin gitu atau kita optimalkan. Jadi penting banget buat kita semua sebagai orang tua sesuai tema hari ini peka, sadar sama kebutuhan kita supaya kita lebih bahagia, supaya tubuh kembang anak, kesehatannya, psikologisnya semua terjaga. Jadi jangan lupa self awareness sama tentunya support system tadi ya kayak Ata sama Aurel gitu. Silakan Mas Reza. Ya, saya mungkin mau nambahin sebagai penutup mungkin ya, bahwa apa yang tadi disampaikan Mbak Aurel sama Bang Atta ya, sama Mbak Saskia itu benar tentang menjadi diri sendiri. Pentingnya orang tua itu juga jadi diri sendiri, nggak usah tertekan ada image sana, image sini, harus gini, harus gitu. Karena yang jalanin itu kita, apa yang tahu itu terbaik kita, sesuai kondisi kita. Dan itulah yang salah satu pesan yang pengen kita sampaikan melalui acara ini adalah be the best parent you can be. Atau jadilah orang tua terbaik yang Anda bisa gitu. Sesuai kondisi Anda, sesuai perjalanan hidup Anda, dan sesuai juga konteks yang Anda hadapi gitu. Jadi mungkin di sini dari Cousins kita ingin menyampaikan pesan bahwa be the best parent that you can be, because every parent is a journey, is a wonderful journey, dan nobody's rainbow is perfect, tidak harus sempurna. Tapi tadi mereka berdua saling cerita, saling ngakuin kondisinya masing-masing, dan itulah the real parenting dari progressive parent yang zaman sekarang itu gitu. Yes. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih kepada Mas Riza. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk para narasumber kita. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, oke? Boleh silakan berdiri. Amina. Amina mau pegang botol yang mana? Boleh silakan dipegang yang mana? Dari tadi dia suka botol yang warna pink dan biru kayaknya ya. Oke, kita akan foto bersama dulu. Biasanya sih kalau lagi di mall gini yang sering gendong papahnya ya, benar gak sih? Kita agak-agak lega ya, kalau di rumah baru ya. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, gaya bebas. 3, 2, 1. Sarang hei. Oke. Oke, mungkin para board of director boleh silakan Bapak Ibu mohon berkenan untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama. Silakan. Amina benar-benar ekspresif ya. Anaknya senyum terus ya. Mungkin Aurel waktu ngidam Amina mangga manis atau gimana sih anaknya senyum lulu? Sarang hei. Oke. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sekali lagi, boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi untuk ke seluruh narasumber kita yang hebat. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Atta, Aurel nanti balik lagi, mereka akan perform juga untuk kita semua hari ini yang ada di Gandaria City. Sekali lagi silakan untuk bisa kembali, nanti kita balik lagi ya, Aurel dan juga Atta. Oke, baik Bapak Ibu, para ayah bunda, Cousins Bintang Kecil 2022 telah melahirkan bintang-bintang kecil sejak 11 tahun yang lalu. Bintang kecil yang siap bersinar di masa yang akan datang. Dan inilah Grand Finalist Cousins Bintang Kecil 2022 Cerita Cinta Bunda, The Magical of Pure Love. Selamat menyaksikan. Saya pertama sih sebelumnya saya itu divonis nggak bisa punya anak ya. Dari tema foto itu ada metamorfosa. Ya, Aurel akan kasih ke
piala kepada juara ketiga kita, Pak. Ditemani oleh Ibu Ritar, langsung menyerahkan juga Ibu Ritar mock up ya. Ini senilai 10 juta rupiah, oke. Yuk, selanjutnya juara kedua Ibu Eli, mohon berkenan Ibu Eli untuk bisa menyerahkan trofi kepada juara kedua kita. Dan juara satu. Juara satu kami mohon kepada Bapak Dimitri untuk bisa menyerahkan trofi. Please hand over the trophy to the first winner. Dan Ibu Ritar juga akan menyerahkan mock up untuk juara pertama mendapatkan 40 juta. Oke, untuk para pemenang kategori toddler mungkin bisa mundur terlebih dahulu. Kategori kids boleh berdiri tengah-tengah yuk. Sekali lagi kami persilakan untuk kategori kids. Dan juga kategori kids, kita akan foto, teman-teman media boleh sedikit mundur, kita lagi atur blocking untuk foto.
Aurel mungkin boleh di atas karena bentar lagi siap-siap perform ya. Yes, asik ya. Atta dan Aurel akan menghibur kita semua. Bunda, congratulations. Oke, ini bentar lagi Atta dan Aurel akan perform ya. Oke, siap-siap ya. Jadi para pengunjung dari Gandaria City, sekali lagi kita akan menyaksikan penampilan spesial dari Atta dan Aurel ya. Yang tadi juga sudah ngobrol-ngobrol seputar gaya parenting ya. Udah sharing ya bersama kita semua terkait dengan bagaimana mereka berdua kompak membesarkan Amina Atta ya. Sekali lagi untuk ayah bunda yang mau mendapatkan voucher GoPay ya senilai Rp250.000 boleh silakan upload keseruan event hari ini ya. Jangan lupa sertakan hashtag dan juga mention ke kita. Nanti kita akan pilih 3 orang yang beruntung masing-masing akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp250.000 ya. Jadi sekali lagi kepada para pengunjung dari Gandaria City, halo semuanya jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan spesial perform dari Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah ya. Kalau kemarin hari Sabtu kita dihibur oleh penampilan spesial dari Arsy Hermansyah ya, hari ini kakaknya ya yaitu Aurel Hermansyah dan juga Atta Halilintar akan menghibur kita semua di sini. Jadi ayah bunda jangan pulang dulu ya. Silakan untuk bisa main-main ke sini. Yang penasaran seperti apa? Ingin mencoba permainan-permainan yang ada di sini, baik untuk area baby, area toddler dan juga area kids. Silakan untuk bisa melakukan pembelian Cousins minimal Rp50.000. Bisa langsung mendapatkan gelang untuk masuk ke sini. Kemudian juga bisa main permainan yang ada di sini maksimal durasi 20 menit ya untuk setiap permainan. Dan di sini kita juga sediakan untuk area berfoto booth ada 360 area foto booth, bisa langsung dikirim ke handphone masing-masing dan kalau Anda upload di Superman Community nanti akan dapat hadiah tambahan lagi yaitu special merchandise persembahan dari Cousins ya. Di sana juga ada area human claw machine ya. Jadi adik-adik nih ya untuk usia maksimal 6 tahun boleh ambil sebanyak-banyaknya hadiah yang ada di human claw machine. Syaratnya kita kasih waktu cukup 15 menit saja. 15 detik ya, 15 menit kebanyakan semua hadiah diambil ya. Ini ayah bunda khususnya ini mau nonton siapa nih? Atta dan Aurel ya, ngefans ya. Tahu lagu-lagunya ya, nanti nyanyi bareng ya. Iya oke, ini udah ambil posisi PW sebelah sini. Kenapa? Oh iya. Yang sebelah sini juga kayaknya udah, pastiin handphonenya nggak lowbat ya nanti kalau ngerekam Atta dan Aurel ya. Sayang banget, udah paling depan handphonenya lowbat. Mau ngerekamnya cuma pakai apa? Pakai penglihatan saja ya. Jangan sampai lowbat handphonenya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon tetap ada di sini. Ayah bunda jangan patah semangat ya ayah, saya tahu anak-anak kadang jam-jam segini jam-jamnya rawat, ngantuk ya. Jadi mungkin kalau ada anak yang sedang tidur siang mungkin silakan diajak main dulu sambil ayah dan bundanya nonton Atta dan juga Aurel ya. Dan sekali lagi untuk ayah dan bunda tadi kita sudah sama-sama saksikan untuk para pemenang ya dari grand final baik itu dari kategori baby, kategori toddler, Halilintar. Seru-seruan bareng ya semuanya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Aminanya nanti suruh sini pas lagu Aminah. Oke. Lagu pertama ini lagu yang jadi suara. Ini lagu yang memiliki cerita yang luar biasa. Lagunya tentang apa sayang yang ini? Ini lagunya tentang pertama kali dulu aku ngelamar Aurel. Lagu apa judulnya, ada yang tahu? Salah. Ya. Yang pas mau nikah. Iya, Hari betul. bahagia, betul. Oke, Oke, ya. yuk
Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu nyanyi bareng ya. Ku pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you. I know that you'll be mine. I'm gonna give my word. You're the only one. Tell them everything. This is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. You, 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 you. You're the only one. You, 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 you. You're the only one. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemeter tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti. I'm gonna marry you. I know that you'll be mine. I'm gonna give my word. You're the only one. Tell them everything. This is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. You, 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 you. You're the only one. You, 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 you. You're the only one. Aurel Hermansyah. Terima kasih. Ya, lagu selanjutnya ini untuk para ibu-ibu dan para baby-baby di luar Para sana. bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa. Betul. Jadi lagu ini adalah campaign untuk stop mommy shaming dan baby shaming. Karena banyaknya di netizen, kalau anaknya lahir ada yang dibilang, wah anaknya kayak gini, kayak gitu. Anaknya dibilangin, wah kulitnya begini, kulitnya begitu. gitu. Ibunya Jadi, pun sama, ibunya juga gitu ibunya pun kan. sama. Nggak ada orang lagi hamil, lahiran, terus maunya tubuhnya sempurna terus, nggak ada. Jadi mom shaming dan baby shaming. Betul, jadi di lagu ini dituliskan dengan judul Berhak Bahagia. Kalau semua ibu di dunia ini Berhak bahagia. bahagia. Semoga dengan lagu ini kita stop juga membuli ibu dan bayi-bayi lain yang ada di luar. Karena semua ibu dan bayi itu hebat dan sempurna.
Ayo, buat adik-adiknya yang mau ikut maju bareng sama Amina boleh. Iya, boleh. Sini. Kita dance bareng pasti Ibu-ibunya seneng juga deh. boleh nih di depan di lagu Amina. Ayo ke depan. Ayo ke depan, kita di lagu Amina joget lucu bareng ya. banget. Sini. Aduh. Ayo, Halo. maju. Aduh. Terakhir lagu Amina. Halo. Siapa namanya? Seradet. Ih, lucu. Kamu gembuy banget, Amina ya. Amina lu, ada friends. Friends, many friends, banyak temennya. Oke. Kita akan nyanyi bareng-bareng Nyanyi ya. bareng ya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. ketemu Terima lagi. kasih. Ayo foto bareng-bareng sini. Sep. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Oke, kita wifi dulu ya. Wifi dulu Atta dan Aurel. Oke, bersama dengan teman-teman fotografer. Oke. Baik, sekali lagi nanti kita akan kembali ya. Teman-teman jangan kemana-mana, Bapak Ibu, Ayah Bunda ya. Karena kita nanti akan terus bagi-bagi hadiah yang belum ikutan Instagram kontes ya. Silakan untuk bisa upload keseruan hari ini ya. Atta thank you. Aurel thank you so much. Amina dadah. Terima kasih banget sudah mampir di acara Cousins Bintang Kecil 2022. Cerita cinta Bunda, The Magical of Pure Love ya. Sekali lagi yang belum ikutan Instagram kontes boleh ikutan, upload di Instagram, tepatnya di feed. Jangan di lock Instagramnya karena hari ini kita akan pilih 3 pemenang terbaik masing-masing mendapatkan saldo GoPay senilai Rp250.000. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama dengan saya Didi Morejo. Saya juga nanti akan bagi-bagi hadiah tentunya masih dalam rangkaian acara spesial di Gandaria City.